24 prinsip miliarder yang dicerahkan. Seperti seekor lebah pada waktu dia mau mencari madu, tanpa disadarin ketika dia sampai di bunga dan kemudian bunga tadi diambil madunya, lebah tadi menyebabkan serbuk sari dari bunga-bunga tadi yang membuat bunga tadi menjadi buah. Demikian juga orang yang kaya yang dicerahkan. Dia tujuan utamanya persis seperti lebah untuk mencari sari madunya. Efek sampingnya ternyata dia membuat kebun buah yang begitu indahnya. Orang yang kaya juga mau mencari kekayaannya. Tujuannya adalah mencari uang. Tapi dalam waktu dia mencari uang, ternyata dia mencerahkan dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Membuat orang yang lain jadi lebih bersemangat. Membuat jadi orang lain menjadi lebih kaya. Membuat orang lain hidupnya jadi lebih mudah, lebih sehat, lebih bahagia. Prinsip yang pertama, orang kaya yang dicerahkan selalu mempunyai nilai tambah. Apa maksudnya nilai tambah? Maksudnya adalah begini. Ketika Anda hidup, hidup adalah nilai tambah. Ketika semua orang hidup, hidup adalah nilai standar. Demikian juga ketika kita jujur, jujur adalah nilai tambah. Tapi ketika semua orang jujur, jujur adalah nilai standar. Dalam hidup kita harus mempunyai nilai tambah dibanding orang lain. Kita harus membuat nilai tambah dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Zaman dulu Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim, pada waktu dia membuat nilai tambah, sehingga satu gandum menjadi ribuan gandum, dua domba menjadi puluhan atau bahkan ratusan domba. Dia membuat dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang yang kaya, dia tahu bahwa dia mempunyai nilai tambah dalam hidup ini. Dia membuat servis yang bagus dalam bengkelnya. Dia membuat harganya lebih murah sehingga orang mendapatkan keuntungan pada waktu datang di tempatnya dia. Atau rumah makan dengan rasa yang enak, bergizi dan sehat. Apapun di dalam hidup ini kita harus membuat nilai tambah. Dan nilai tambah ini, ketika ada nilai tambah, kita akan jadi kaya. Seperti definisi uang itu sendiri. Uang adalah definisinya alat tukar nilai tambah. Ketika kita mau mendapatkan uang yang banyak, kita harus selalu tanya, apa nilai tambah kita? Kalau kita berhasil membuat nilai tambah yang lebih banyak dibanding orang yang lain, maka uang akan mengejar kita. Seperti contoh ketika saya pribadi, Tung Desem Waringin, meluncurkan buku Financial Revolution. Saya membuat nilai tambah. Ketika saya percaya bahwa dalam hidup ini adalah membuat nilai tambah dan uang adalah alat tukar nilai tambah, buku Financial Revolution saya mempunyai nilai tambah. Selain materinya bagus, tapi ada 2 CD audio tambahan yang tidak ada di buku yang lain di seluruh dunia. 2 CD audio. Satu adalah Financial Revolution, yang kedua adalah Sales Magic. Bagaimana menjual sepotong roti tawar dengan harga 300 juta dan orang masih berebut. CD audionya bisa saya jual. Tapi tidak, saya tambahkan secara gratis di dalam bukunya. Dan itu membuat buku saya menjadi bestseller rekor muri karena saya fokus kepada satu hal. Ketika saya membuat nilai tambah tanpa merugikan saya, dengan setulus hati saya berikan 2 CD audio tadi, mendadak buku saya laku 10.511 buku hanya di hari pertama secara eceran. Kembali lagi, apabila kita kepingin kaya, selalu tanya, apa nilai tambah saya? Prinsip yang kedua, menjadi miliarder yang dicerahkan adalah menggunakan faktor kali. Yang dimaksud faktor kali adalah sesuatu hal yang sekali kita sentuh akan berefek multiplier. Entah itu yayasan, entah itu orang, entah itu perusahaan, entah itu negara, entah itu teknologi, entah itu mass media. Yang sekali kita sentuh akan membuat nilai tambah kita mendadak berefek multiplier kepada banyak orang sekaligus seketika. Contohnya, orang yang kaya dia mempunyai nilai tambah kemudian dia menggunakan faktor kali. Orang biasa mempunyai nilai tambah dia lupa faktor kali. Contohnya, ada orang yang mempunyai bengkel, dia membuat bengkelnya demikian bagusnya sehingga dia servisnya bagus, cepat, bersih dan murah. Itu adalah nilai tambah yang luar biasa. Akibatnya bengkelnya rame. Dia lupa faktor kali. Ketika begitu banyaknya pelanggan yang datang, dia tidak bisa tangani lagi dengan baik. Dia hanya mempunyai kapasitas tertentu. Bisakah dia kaya? Ya, dia bisa kaya. Kaya sekali? Tidak. Orang-orang yang kaya sekali dia menggunakan faktor nilai tambah dan faktor kali. Misalnya bengkel tadi, dia menggunakan karyawan tambahan, dia memperluas bengkelnya, dia menggunakan teknologi sehingga dia bisa melayani dengan sangat-sangat lebih cepat dan lebih baik lagi.
Kemudian dia juga membuka cabang. Kemudian dia menjual franchise, itu adalah faktor kali. Kemudian faktor kali berikutnya ketika franchise-nya jaya dan dia omsetnya begitu besarnya, kemudian dia go public. Sehingga banyak sekali orang yang bisa mendapatkan keuntungan atau nilai tambah dari saham perusahaannya dia. Itu adalah dia membuat faktor kali, akibatnya dia sangat kaya, lebih kaya daripada satu orang yang mempunyai bengkel satu. Namun harus hati-hati. Orang yang celaka di dalam hidup, mereka tidak mempunyai nilai tambah dan mereka tidak mempunyai faktor kali. Misalnya mereka bekerja sehari-hari terus bekerja, hanya bekerja biasa saja, yang mereka bisa fungsinya digantikan oleh orang lain, otomatis dia tidak mempunyai nilai tambah karena bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dia tidak bisa digantikan oleh orang lain di dalam pekerjaannya, otomatis sebetulnya dia sudah mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding orang lain. Ketika dia bisa digantikan dengan mudah oleh siapapun dalam pekerjaannya, dan misalnya seperti orang bukakan pintu dan dia hanya membukakan pintu saja, pekerjaan ini bisa digantikan oleh siapapun yang masih hidup dan normal. Jadi dia tidak punya nilai tambah. Dan kemudian dia juga tidak punya faktor kali karena dia hanya melayani satu orang atau satu perusahaan saja. Akibatnya dia hidupnya akan biasa-biasa saja. Nah, orang yang pembawa bencana itu adalah orang yang lupa nilai tambah, dia sibuk mengalihkan. Seperti orang yang membeli satu perusahaan, kemudian direkayasa secara keuangan, kemudian sahamnya digoreng naik, dijual kepada banyak orang, seolah-olah orang lain mempunyai nilai tambah dan mendapatkan nilai tambah dari perusahaan tadi, tapi ternyata dalam beberapa saat perusahaannya hancur, bahkan jadi kosong, jadi nol, karena dia jual lagi semua sahamnya, dia dapat uang yang banyak. Betul, dia bisa kaya dengan cara seperti itu. Tapi orang ini adalah pembawa bencana, dia bukan jutawan yang dicerahkan. Sekali lagi saya tekankan di sini, orang-orang yang sangat kaya, dia mempunyai nilai tambah, dan dia kalikan, sehingga orang banyak bisa merasakan nilai tambahnya. Prinsip yang ketiga dari jutawan yang dicerahkan. Peluang ada di mana-mana. Saya ulangi, saya garis bawain, peluang ada di mana-mana. Apapun yang kita lihat, sebetulnya sudah menghasilkan uang bagi seseorang yang lain, ataupun bisa menghasilkan uang bagi orang lain, ataupun bagi kita. Contoh, apa yang kita lihat sekarang? Kalau misalnya kita lihat, ada wallpaper, sudah pasti wallpaper tadi, ada orang yang mendapatkan uang karena wallpaper tadi. Kemudian kita melihat lantai juga menghasilkan uang untuk orang yang membuat lantai dan memasang lantai. Kita lihat rambutnya, rambut juga sama, rambut menghasilkan uang untuk orang yang jualan sampo, untuk salonnya. Nah, kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lihat bisa menghasilkan uang. Peluang ada di mana-mana. Begitu banyaknya orang, begitu bangun sampai tidur, kemudian dia ngomong, saya tidak menemukan peluang, dalam hidup ini tidak ada peluang. Sebetulnya salah. Karena yang benar adalah peluang ada di mana-mana. Jadi pertanyaan saya, dalam prinsip yang ketiga ini, apa peluang yang Anda lihat hari ini? Tes, buka mata Anda, buka pikiran. Peluang tidak dilihat dengan mata, tapi peluang dilihat dengan pikiran kita. Pikirkan, bahwa benar tidak, bahwa apapun yang kita lihat, sebetulnya itu adalah peluang untuk membuat uang. Prinsip yang keempat. Be, do, and have. Banyak sekali orang kepingin langsung kaya, pengen have, pengen mempunyai. Percaya tidak, kalau dia bukan be and do untuk menjadi have, tidak menjadi dulu, melakukan dan baru kaya, dia langsung kaya. Kalau dia secara mental dan mindset serta tingkah lakunya, habitnya, atau do-nya adalah orang miskin, maka dia akan miskin. Mari kita kasih contoh. Mike Tyson. Seumur hidupnya dia membuat uang 300 juta US, tepatnya adalah ke Anda. Cukup bagus, tapi ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus adalah apa? Win, tangannya menunjuk ke orang lain dulu, baru win, menunjukkan ke dalam diri sendiri. Salah satu contoh, ketika kita bisa memastikan bahwa orang lain win, maka kita akan bisa menjadi win. Jangan win dan kita lose, tidak boleh juga. Ataupun orang lose juga tidak baik, atau kita win orang lain lose, itu akan sebentar aja orang tidak mau. Contohnya saya mempunyai teman yang sangat-sangat luar biasa. Dia membeli tanah di satu tempat. Tanahnya ini sudah tidak laku, harganya tinggi. Tapi dia mempunyai ide untuk membuat nilai tambah yang luar biasa. Karena uang itu adalah hanya ide. Makanya dia jago sekali, yaitu ide yang membuat nilai tambah. Dan membuat orang lain merasa win terlebih dahulu. Dan benar-benar win, baru kita bisa win. Dan setelah itu Anda akan bisa make money, so much money. Teman saya tadi, ada tanah, harganya 1 juta US. Ini hanya sekedar contoh, tapi true story begitu ya. 1 juta US dia tawar 1,2
juta US. Orang yang ditawar, loh, selama sejarah itu kalau nawar itu juga pasti lebih murah. Ini kenapa Anda nawar lebih tinggi? Loh, saya mau 1,2, tapi saya 1 juta aja sudah mau, kenapa Anda tawar 1,2 juta? Nah ini, orang ini memberikan, teman saya ini memberikan bahwa yang punya tanah dia win, baru dia minta dia win. Apa yang dia minta? Gini, Anda saya bayar 1,2, walaupun sebelumnya 1 ini adalah sangat-sangat mahal, dan sudah 10 tahun juga tidak laku, saya mau tawar 1,2 juta, karena saya juga ada satu pemikiran begini, saya minta option atau haknya terlebih dahulu, di dalam waktu 1 tahun baru akan kami bayar. Jadi maksudnya option tadi adalah haknya dipindahkan dulu kepada temannya. Biasanya teman saya bisa membuat gambarnya, kemudian ceritanya, membuat desainnya, segala macam bisa ditawarkan, bisa dia dapat duit yang lebih banyak baru dia bayar. Kemudian yang punya, loh nanti kalau tidak laku bagaimana? Terus kemudian Anda batal. Kalau saya batal, apakah ada risiko untuk Anda? Selama ini juga tidak laku. Tapi kalau laku malah jadi 1,2 atau untung 20% dalam waktu 1 tahun. Dia mikir-mikir, betul juga ya, selama ini 1 juta sudah kemahalan, tidak ada orang yang mau. Tapi sekarang 1,2. Kalau dia ternyata tidak berhasil, ya nothing tulus, paling saya jual lagi kepada orang lain. Tapi kalau dia berhasil, saya untung 20%. Dia merasa win. Kemudian dia agree untuk membuat teman saya mempunyai hak terlebih dahulu, bahkan tanpa uang sama sekali. Kemudian apa yang terjadi? Teman saya ini menawarkan tanah ini kepada satu hotel yang besar sekali, karena tanahnya sangat-sangat luas. Dan hotel ini merasa tidak suka untuk membangun di sini karena jauh dari keramaian, walaupun tempatnya sangat-sangat indah. Tapi masih sangat-sangat mentah, jadi masih takes time untuk membangunnya. Dan ketika dia ragu-ragu, kemudian teman saya ngomong kepada yang punya hotel, tenang aja, kamu datang dulu ke tempatnya, lihat saja. Dan begini, dari gambar, nanti kamu boleh pilih tempatnya, entah berapa luas, selama itu masih masuk akal, akan kami berikan gratis. Dengan kata gratis ini, teman saya memastikan bahwa orang tadi merasa win. Dan ternyata hotel tadi setuju, wow, karena hotelnya namanya besar, dan begitu dia melihat tempatnya begitu indahnya, dan dia merencanakan bahwa akan ada lapangan golf juga di sana, ada resortnya yang semuanya tepi pantai, pantainya akan dikeruk dan semuanya akan di pinggir-pinggir semua begitu indahnya. Jadi lautnya begitu luas, masih ada lumba-lumbanya, beautiful sekali. Akhirnya hotelnya sangat terkenal ini setuju untuk membuka hotel di sana. Dan ketika dia setuju untuk membuka hotel di sana, teman saya datang pergi ke tempat yang memiliki lapangan golf yang mendesain lapangan golf yang sangat terkenal di dunia, dan dia ngomong, mari kita buka di sini, hotel di sini sudah buka loh, hotel yang ternama ini sudah buka. Kemudian yang punya lapangan golf yang jago desain ini yang terkenal sekali di dunia, dia mikir-mikir, boleh sih, tapi itu belum prioritas saya. Jawaban teman saya, enggak apa-apa, lihat dulu. Nanti kamu boleh coupling dulu, entah berapa luas, selama masih masuk akal akan kami berikan secara gratis. Oh, kalau gratis boleh juga. Kemudian dia semangat, dia lihat, dia ukur-ukur, kemudian dia minta seperti begini, dan karena masih masuk akal, oke, dikasih gratis. Apa yang terjadi? Valuasi marketnya seketika naik dari 1 juta US, jadi hari ini adalah pada waktu 6 juta US, kemudian dia coupling, dia jual, sebagian dia bayarkan kepada pemilik tanahnya, kemudian dia ketika duitnya mulai di-develop, dimasukin, ketika hotelnya mulai develop, mendadak resort tadi, daerah tadi, areanya total harganya naik jadi 50 juta US, tanpa uang. Ketika kita memastikan orang lain win, dan kita win, prinsip ini adalah sangat-sangat mencerahkan, membuat orang lain sangat kaya, membuat orang lain sangat bahagia, hidupnya lebih mudah, dan inilah yang harus kita tempuh. Win and win. Orang lain dulu kita pastikan win, baru kita pastikan bahwa diri kita juga win. Prinsip ke-9. Selalu open mind atau terbuka. Bukannya menjadi Mr. Ya Tapi atau Mrs. Ya Tapi atau Miss Ya Tapi. Ketika di awal-awal karir saya, dan sampai hari ini pun, saya masih punya hobi, yaitu mentraktir orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding saya. Dan ketika saya mentraktir mereka, dan selalu saya tanya satu pertanyaan ini. Kapan Bapak mulai dari miskin menjadi kaya, atau dari kaya menjadi sangat kaya? Kapan situasi atau waktu yang ketika Bapak Ibu yang sangat kaya ini berubah dari biasa-biasa menjadi kaya sekali? Percepatannya pada waktu itu berada di mana? Dan seringkali mereka memberikan ide-ide yang begitu luar biasanya. Oh ya, saya pada waktu ini saya membebaskan tanah dan akhirnya dahsyat jadi saya kaya. Nah, kembali lagi pada waktu saya ceritakan ide-ide ini dan akhirnya saya praktekkan sendiri, dan pada waktu orang lain mendengar, seringkali orang tadi ngomong, ya tapi. Contohnya ketika Robert Kiyosaki
datang ke Indonesia dan dia menceritakan bagaimana kita bisa membeli properti hanya dengan uang muka, cicilannya dibayar oleh penyewanya masih surplus setiap bulannya. Banyak orang ngomong, ya tapi itu kan hanya bisa di Amerika, kalau di Indonesia kan tidak bisa. Ya, tapi kan di Indonesia bunganya 16%, kalau kita utang, kalau disewakan kan cuma 5%, mana bisa gitu. Jadi dia tidak terbuka. Di awal-awal pertama kali saya baca bukunya Robert Kiyosaki, saya juga berpikir, mana bisa. Ya, tapi itu kan di Amerika, di Indonesia kan lain. Dulu saya juga berpikir gitu, ketika saya belajar bagaimana menjadi jutawan atau jutawan dalam US dollar tadi yang bisa dicerahkan dan mencerahkan. Kemudian saya pikir, kenapa tidak? Bisa jadi dalam kondisi tertentu. Akhirnya rahasia ini terbongkar. Akhirnya saya tahu, ternyata bisa beli properti hanya dengan uang muka, cicilannya dibayar oleh penyewanya dan masih surplus setiap bulannya. Bahkan saya akhirnya membuat software dan membuktikan bahwa ternyata bisa. Komposisinya adalah tergantung dari berapa besar uang mukanya, berapa lama cicilannya, dan kemudian berapa banyak penerimaan kita. Kalau kita jago untuk membuat nilai tambah sedemikian sehingga penerimaan kita meningkat, mendadak surplusnya lebih besar, akibatnya cicilannya jadi lebih kecil. Demikian juga kalau utangnya tahunnya lebih panjang, makanya cicilannya lebih kecil. Kalau uang mukanya kita lebih besar, berarti cicilannya lebih kecil. Dengan teknologi ini bahkan akhirnya ketemu yang dipraktekkan oleh murid-murid saya juga dan saya juga praktekkan, ternyata kita bisa beli properti bahkan tanpa uang muka. 100%, bukan 100%, 120% finance by bank gitu ya. Dan kita sewakan dan masih surplus setiap bulannya. Contohnya misalnya kita beli kos-kosan. Betul, nilai marketnya di situ adalah misalnya kita adalah 5M. Dan ternyata yang jual adalah kepepet sekali, dia benar-benar kepepet. Makanya dia, okelah dia jual, dia mau pindah ataupun dia baru sengketa dan kita berikan nilai tambah dia jual cepat. Jarang sekali orang yang mau beli 5M. Tapi kita ngomong betul kita 5M tapi saya hanya bayar kepada kamu adalah 4M. Cepat gitu ya. Tapi saya akan utang bank kepada 5M. Boleh nggak? Oh boleh. Nah setelah divaluasi bank, ternyata betul banknya adalah ngomong bahwa itu adalah 5M. Oke, kemudian mendapat kita finance, 20% di finance oleh bank berarti kita 4M. Nah tergantung kalau bunganya berapa misalnya, kemudian kita angsur ternyata misalnya angsurannya 70 juta. Karena diangsur bunganya sekian belas persen dan angsurannya selama 15 tahun. Makanya kita cicilannya plus bunga adalah 73 juta. Ternyata bangunan yang 5M tadi itu ada sekian puluh kamar yang dikos-koskan dan kosnya dalam kondisi penuh. Misalnya kos tadi menghasilkan 60 juta. Lupa kan masih tekor? Yes, bisa jadi. Tapi ketika kita jago untuk membuat nilai tambah untuk kos-kosan tersebut, contohnya kita pasangin internet. Dengan kita pasangin internet, semua kamar wajib internet karena penuh. Jadi kita wajibkan internet, kalau Anda tidak tertarik juga boleh ganti. Tapi ini nilai tambah yang luar biasa. Hanya satu hari 10.000 nambahnya. Akibatnya satu bulan nambah 300.000 per kamar. Mendadak bisa jadi surplus hasilnya. Kemudian kita buatin salon, kita buatin rumah makan. Atasnya kita kasih menara BTS yang disewakan oleh perusahaan-perusahaan telkom yang ada begitu banyaknya sekarang di Indonesia. Atau dindingnya buat iklan. Segala macam kita buat nilai tambah. Kamarnya kita tambahin AC, walaupun kita modal 1 juta tapi sewanya satu bulannya bisa nambah 200-300 ribu. Nah sama persis. Ini yang terjadi ketika kita fokus dan jago seperti ini. Mendadak pikiran kita harus selalu terbuka tadi. Siapa tahu bisa. Mendadak kita temukan jalannya bisa. Tapi kalau kita bilang, ya tapi kan itu di sini. Nah tapi kan dia begini. Mulai BEJ lagi, kita tidak terbuka. Stop. Jadi kita mendadak hasilnya jadi sedikit juga. Jadi selalu di prinsip ke-9 ini kita harus selalu terbuka terhadap peluang-peluang dan ide-ide. Kalau dia bisa, caranya gimana ya? Tepatnya gimana? Caranya aplikasi di sini bagaimana? Dan akibatnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hidup kita akan menjadi lebih baik dengan berpikir terbuka. Prinsip ke-10. Kata-kata berkuasa. Apa maksudnya kata-kata berkuasa di sini? Maksudnya adalah bila kita menggunakan kata-kata yang positif tanpa sadar, hati kita jadi positif juga dan emosi kita menjadi lebih baik dan kita mengambil take action jadi yang lebih baik. Dibanding kita menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak mungkin, kata-kata yang negatif yang sangat-sangat menurunkan semangat kita. Contohnya, pada waktu saya bekerja di sebuah bank, dan waktu bank tadi diras atau orang ngambil uangnya begitu banyaknya, saya ditelepon oleh satu kepala divisi dari kantor pusat, dan dia bertanya kepada saya, "Tung, apa kabar di bank ini?" Saya bilang, "Dahsyat, Pak." Kemudian dia tanya, "Apa? Dahsyat, Pak." Apa? Dahsyat, Pak.
Tung, dalam kondisi gini kok kamu ngomong dahsyat, itu yang dahsyat apanya? Oh Pak, saya tuh hanya menggunakan kata-kata untuk membuat saya semangat dan anak buah saya menjadi semangat. Saya tahu kondisinya ini tidak baik, tapi saya janji akan saya buat dahsyat. Saya dimarahin, tidak bisa, kamu tidak boleh ngomong seperti gitu. Oke Pak, itu adalah janji saya bahwa saya akan membuat menjadi dahsyat. Karena saya terpacu dengan untuk membuktikan bahwa kata-kata saya dahsyat. Itu harus terbukti. Dan apa yang terjadi? Akhirnya bank saya pulih pertama kali. Kreativitas saya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan bank saya pulih nomor 1. Karena saya tahu persis bahwa akhirnya saya buktikan dan saya telepon kepada beliaunya. Pak, ini sudah pulih 100%. Pada seluruh Indonesia masih turun. Ketika di Indonesia bank ini pulih 20%. Saya bilang sudah pulih 286%. Ini kata-kata dahsyat membuat saya menjadi lebih semangat. Secara struktur molekul membuat kita bergetar dan menjadi lebih baik. Ini dijelaskan secara ilmiah oleh Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water. Di sana dia jelaskan ketika saya diminta untuk memberi kata-kata testimoni. Ternyata bahwa air tadi kalau dikasih kata-kata tulisan yang positif dan diberi kata-kata yang positif, kristalnya berbeda, cantik sekali daripada kata-kata yang dikasih kata-kata misalnya yang negatif. Kamu goblok. Ternyata kristalnya hancur. Nah, kata-kata terima kasih, I love you, aku sayang kepada kamu, semangat, dahsyat, hebat, saya bisa. Ternyata kristalnya berbeda dengan loyo, tidak berguna, jelek. Nah, karena saya tidak bisa membuktikan, di Masaru Emoto dikatakan bahwa kamu bisa buktikan dengan nasi saja. Nasi yang sudah 12 jam, bukan yang baru dinanak. 12 jam, Anda taruh di dalam satu toples A dan toples B. Toples A, tulisin kata-kata yang positif. Misalnya, terima kasih. Kemudian yang satu toples, kasih kata-kata yang negatif. Kamu bodoh. Atau kalau mau lebih cepat lagi, tulisin yang lebih parah. Kamu bodoh, jelek, jahat lagi. Yang satu kasih tahu bahwa kamu pintar, baik, I love you, aku sayang sama kamu. Atau kamu baik, cantik, I love you, aku sayang pada kamu. Nah, setiap hari setelah ditempel kata-kata tadi, seluruh keluarga suruh ikut aja. Tidak usah disentuh, tapi kita kasih kata-kata. Setiap yang goblok, jahat, kamu jelek, kamu jelek. Kemudian yang satu dikasih kata-kata yang positif. Terima kasih, I love you, aku sayang sama kamu. Terima kasih, I love you, aku sayang sama kamu. Misalnya begitu, kamu cantik deh. Semua satu keluarga. Tes, apa yang jadi? Ketika saya coba sendiri dan begitu banyaknya murid saya mencoba, saya terima begitu banyaknya testimoni, hasilnya menakjubkan. Kata-kata yang negatif. Dalam 2 minggu, nasinya membusuk dan hitam. Kata-kata yang positif. Dalam waktu 3 minggu, nasinya masih putih. Seolah-olah kata-kata positif ini melindungi dia dari jamur. Sebetulnya dia juga menjamur, tapi jamurnya lain. Jamurnya adalah ragi, jadi baunya wangi seperti wine. Sedangkan yang satu, baunya busuk. Ini yang menarik. Silakan dibuktikan sendiri. Bahwa kata-kata itu sangat mempengaruhi kristal dalam air. Dan inilah makanya terjawab bahwa doa yang positif, pikiran yang positif, kata-kata yang positif ternyata mempengaruhi manusia menjadi lebih baik. Dulunya tidak ada secara ilmiahnya, sekarang sudah bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Manusia 60%, 70% adalah terdiri dari air. Ketika kristalnya positif, energi listrik mengalir dengan baik, segala macam semuanya bagus. Mendadak kita jauh lebih sehat, lebih dahsyat, lebih makmur, lebih segalanya dibanding kalau kita menggunakan kata yang negatif. Jadi kalau Anda menggunakan kata-kata negatif, diri Anda akan lebih cepat busuk. Jadi saran saya mulai hari ini, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kita gunakan kata-kata yang positif. Prinsip ke-11. Anda adalah kekayaan Anda. Kalau tidak percaya, mari kita hitung. Coba tes, ambil kertas sekarang. Tolong tulis, semua harus melakukan. Tolong dihargai mata sebelah kanan Anda. Anda tidak boleh menulis bahwa itu priceless. Anda tidak boleh menulis bahwa itu tidak dijual. Tapi please tolong dikasih harga mata sebelah kanan Anda. Kira-kira berapa? Sebutkan yang terlintas. Anda harus kasih harga. Oke, sekarang tambah lagi. Tangan kanan Anda. Berapa harganya? Oke, sekarang tambah lagi. Kaki kanan Anda. Harganya berapa? Ginjal kanan Anda. Jantung Anda. Berapa harganya? Mungkin triliuner? Puluhan miliar? Puluhan triliun? Betul, sebetulnya memang priceless. Kita
ada nilainya. Atau tidak ternilai, bukan tidak ada nilainya, tapi tidak ternilai harganya begitu luar biasanya. Mungkin triliuner segala macam, dan itu pun kita akan sangat-sangat ragu-ragu ketika ada orang mau membeli kepala kita, misalnya begitu. Nah, sekarang bahwa kita adalah kekayaan kita, lebih dalam dari hanya kondisi fisik kita, adalah pikiran kita. Seperti definisi yang pernah saya sebutkan di atas, bahwa uang adalah ide, dan ide datangnya dari pikiran. Kreativitas kita sangat luar biasa, kesehatan kita, dan kemudian energi kita, pikiran positif kita, tindakan positif kita, senyum manis kita, cara bergaul kita, itu adalah sebetulnya aset dan kekayaan kita. Sedangkan kewajiban kita yang menarik semua kekayaan kita, termasuk kemarahan, kebencian, kedengkian, kecemburuan, kata-kata negatif, pikiran negatif, itu sangat-sangat menarik atau istilahnya mengurangi dari kekayaan kita. Jadi mulai hari ini saran saya, kembangkan aset yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu pikiran kita yang positif, pikiran kita yang sangat-sangat kreatif, mental kita yang semangat, kita yang bagus, kondisi kesehatan kita, teman-teman kita, bergaul kita, sikap-sikap kita, yang akhirnya benar-benar membuat kita menjadi kaya dalam dunia materi serta spiritual secara mental dan kesehatan. Prinsip ke-12, kekayaan adalah kebebasan. Ketika orang-orang mulai mengecilkan arti kekayaan, tidak perlu kaya, yang paling penting kan bahagia. Dia mulai menetralisir keyakinannya dia tidak sinkron. Hidup ini penuh pilihan. Kalau Anda mau pilih misalnya kaya dan bahagia, bisa tidak? Bisa jawabannya. Kalau bisa memilih kaya dan bahagia, kenapa harus milih miskin dan bahagia? Sekali lagi, ada orang ngomong, lebih baik kan miskin panjang umur daripada kaya mati muda. Itu pilihan yang sangat-sangat tidak adil. Karena kekayaan adalah kebebasan. Dengan kita kaya, kita bisa berobat kepada dokter yang lebih baik. Dengan kita kaya, kita bisa beramal yang lebih banyak. Dengan kita kaya, kita bisa memilih makanan-makanan yang lebih baik sehingga kita bisa jadi lebih sehat. Dengan kekayaan, kita bisa memilih dokter yang lebih baik sehingga kita bisa lebih panjang umur. Tanpa mengingkari bahwa takdir Tuhan, tapi dalam hal ini manusia diperkenankan untuk berusaha. Dan untuk berusaha, apabila kita kaya, kita bisa berusaha lebih baik. Dengan kekayaan, kita bisa mempunyai kebebasan untuk relationship kita. Banyak orang ngomong, Pak, uang itu tidak bisa untuk membeli cinta. Ada orang yang nyeletuk, itu tidak tahu tempatnya aja. Betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta ketika orang-orang yang kita dekatin mempunyai keyakinan yang salah tentang kekayaan. Jangan-jangan kalau suami saya kaya nanti kejam. Kalau mertua saya kaya nanti saya dihina. Akibatnya dia tidak mau mempunyai mertua yang kaya ataupun suami yang kaya. Karena dia punya pemikiran dan keyakinan yang salah. Nah, kekayaan sebetulnya adalah kebebasan. Betul, kadang uang tidak bisa untuk membeli cinta. Tapi cinta saya akan jauh lebih indah kalau uang saya banyak. Bisa pergi ke Perancis, seperti yang saya lakukan dengan istri saya. Bisa memberikan hadiah ulang tahun istri Mercedes-Benz. Bisa ngasih jam Rolex, bisa ngasih berlian 4 karat gitu ya. Nah, ini yang terjadi, cintanya kan jauh lebih indah ketika uang kita lebih banyak. Kita mempunyai kebebasan lebih banyak untuk mewujudkan cinta kita dengan lebih baik. Demikian juga kita bisa bebas mengatur waktu kita dan hubungan kita dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Kalau kita uangnya kita banyak. Banyak orang ngomong, Pak, orang kaya itu waktunya lebih sedikit karena dia sibuk cari uang. Betul, ada yang seperti itu. Tapi kalau dia sangat-sangat kaya, lebih kaya lagi, dan dia tidak istilahnya menjadi orang kaya yang bodoh, jadi menjadi orang kaya yang pintar, dia meluangkan waktu karena dia sudah bebas secara uang, makanya relationship-nya dia jadi lebih baik, waktu longgarnya dengan anak-anaknya jadi lebih banyak. Jadi, kekayaan adalah kebebasan. Prinsip miliarder yang dicerahkan.
Seperti seekor lebah pada waktu dia mau mencari madu, tanpa disadarin ketika dia sampai di bunga dan kemudian bunga tadi diambil madunya, lebah tadi menyebabkan serbuk sari dari bunga-bunga tadi yang membuat bunga tadi menjadi buah. Demikian juga orang yang kaya yang dicerahkan. Dia tujuan utamanya persis seperti lebah untuk mencari sari madunya. Efek sampingnya ternyata dia membuat kebun buah yang begitu indahnya. Orang yang kaya juga mau mencari kekayaannya. Tujuannya adalah mencari uang. Tapi dalam waktu dia mencari uang, ternyata dia mencerahkan dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Membuat orang yang lain jadi lebih bersemangat. Membuat jadi orang lain menjadi lebih kaya. Membuat orang lain hidupnya jadi lebih mudah, lebih sehat, lebih bahagia. Prinsip yang pertama, orang kaya yang dicerahkan selalu mempunyai nilai tambah. Apa maksudnya nilai tambah? Maksudnya adalah begini. Ketika Anda hidup, hidup adalah nilai tambah. Ketika semua orang hidup, hidup adalah nilai standar. Demikian juga ketika kita jujur, jujur adalah nilai tambah. Tapi ketika semua orang jujur, jujur adalah nilai standar. Dalam hidup kita harus mempunyai nilai tambah dibanding orang lain. Kita harus membuat nilai tambah dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Zaman dulu Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim, pada waktu dia membuat nilai tambah, sehingga satu gandum menjadi ribuan gandum, dua domba menjadi puluhan atau bahkan ratusan domba. Dia membuat dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang yang kaya, dia tahu bahwa dia mempunyai nilai tambah dalam hidup ini. Dia membuat servis yang bagus dalam bengkelnya. Dia membuat harganya lebih murah sehingga orang mendapatkan keuntungan pada waktu datang di tempatnya dia. Atau rumah makan dengan rasa yang enak, bergizi dan sehat. Apapun di dalam hidup ini kita harus membuat nilai tambah. Dan nilai tambah ini ketika ada nilai tambah kita akan jadi kaya. Seperti definisi uang itu sendiri. Uang adalah definisinya alat tukar nilai tambah. Ketika kita mau mendapatkan uang yang banyak, kita harus selalu tanya, apa nilai tambah kita? Kalau kita berhasil membuat nilai tambah yang lebih banyak dibanding orang yang lain, maka uang akan mengejar kita. Seperti contoh ketika saya pribadi, Tung Desem Waringin, meluncurkan buku Financial Revolution. Saya membuat nilai tambah. Ketika saya percaya bahwa dalam hidup ini adalah membuat nilai tambah dan uang adalah alat tukar nilai tambah, buku Financial Revolution saya mempunyai nilai tambah. Selain materinya bagus, tapi ada 2 CD audio tambahan yang tidak ada di buku yang lain di seluruh dunia. 2 CD audio. Satu adalah Financial Revolution, yang kedua adalah Sales Magic. Bagaimana menjual sepotong roti tawar dengan harga 300 juta dan orang masih berebut. CD audionya bisa saya jual. Tapi tidak, saya tambahkan secara gratis di dalam bukunya. Dan itu membuat buku saya menjadi bestseller rekor muri karena saya fokus kepada satu hal. Ketika saya membuat nilai tambah tanpa merugikan saya, dengan setulus hati saya berikan 2 CD audio tadi, mendadak buku saya laku 10.511 buku hanya di hari pertama secara eceran. Kembali lagi, apabila kita kepingin kaya, selalu tanya, apa nilai tambah saya? Prinsip yang kedua, menjadi miliarder yang dicerahkan adalah menggunakan faktor kali. Yang dimaksud faktor kali adalah sesuatu hal yang sekali kita sentuh akan berefek multiplier. Entah itu yayasan, entah itu orang, entah itu perusahaan, entah itu negara, entah itu teknologi, entah itu mass media. Yang sekali kita sentuh akan membuat nilai tambah kita mendadak berefek multiplier kepada banyak orang sekaligus seketika. Contohnya, orang yang kaya dia mempunyai nilai tambah kemudian dia menggunakan faktor kali. Orang biasa mempunyai nilai tambah dia lupa faktor kali. Contohnya, ada orang yang mempunyai bengkel, dia membuat bengkelnya demikian bagusnya, sehingga dia servisnya bagus, cepat, bersih, dan murah. Itu adalah nilai tambah yang luar biasa. Akibatnya bengkelnya rame. Dia lupa faktor kali. Ketika begitu banyaknya pelanggan yang datang, dia tidak bisa tangani lagi dengan baik. Dia hanya mempunyai kapasitas tertentu. Bisakah dia kaya? Ya, dia bisa kaya. Kaya sekali? Tidak. Orang-orang yang kaya sekali dia menggunakan faktor nilai tambah dan faktor kali. Misalnya bengkel tadi, dia menggunakan karyawan tambahan, dia memperluas bengkelnya, dia menggunakan teknologi sehingga dia bisa melayani dengan sangat-sangat lebih cepat dan lebih baik lagi. Kemudian dia juga membuka cabang.
kemudian dia menjual franchise, itu adalah faktor kali. Kemudian faktor kali berikutnya, ketika franchise-nya jaya dan dia omsetnya begitu besarnya, kemudian dia go public. Sehingga banyak sekali orang yang bisa mendapatkan keuntungan atau nilai tambah dari saham perusahaannya dia. Itu adalah dia membuat faktor kali, akibatnya dia sangat kaya, lebih kaya daripada satu orang yang mempunyai bengkel satu. Namun harus hati-hati. Orang yang celaka di dalam hidup, mereka tidak mempunyai nilai tambah dan mereka tidak mempunyai faktor kali. Misalnya mereka bekerja sehari-hari terus bekerja, hanya bekerja biasa saja, yang mereka bisa fungsinya digantikan oleh orang lain, otomatis dia tidak mempunyai nilai tambah karena bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dia tidak bisa digantikan oleh orang lain di dalam pekerjaannya, otomatis sebetulnya dia sudah mempunyai nilai tambah yang lebih dibanding orang lain. Ketika dia bisa digantikan dengan mudah oleh siapapun dalam pekerjaannya, dan misalnya seperti orang bukakan pintu dan dia hanya membukakan pintu saja, pekerjaan ini bisa digantikan oleh siapapun yang masih hidup dan normal. Jadi dia tidak punya nilai tambah. Dan kemudian dia juga tidak punya faktor kali karena dia hanya melayani satu orang atau satu perusahaan saja. Akibatnya dia hidupnya akan biasa-biasa saja. Nah, orang yang pembawa bencana itu adalah orang yang lupa nilai tambah, dia sibuk mengalihkan. Seperti orang yang membeli satu perusahaan, kemudian direkayasa secara keuangan, kemudian sahamnya digoreng naik, dijual kepada banyak orang, seolah-olah orang lain mempunyai nilai tambah dan mendapatkan nilai tambah dari perusahaan tadi. Tapi ternyata dalam beberapa saat perusahaannya hancur, bahkan jadi kosong, jadi nol. Karena dia jual lagi semua sahamnya, dia dapat uang yang banyak. Betul, dia bisa kaya dengan cara seperti itu. Tapi orang ini adalah pembawa bencana, dia bukan jutawan yang dicerahkan. Sekali lagi saya tekankan di sini, orang-orang yang sangat kaya, dia mempunyai nilai tambah, dan dia kalikan. Sehingga orang banyak bisa merasakan nilai tambahnya. Prinsip yang ketiga dari jutawan yang dicerahkan. Peluang ada di mana-mana. Saya ulangi, saya garis bawain, peluang ada di mana-mana. Apapun yang kita lihat, sebetulnya sudah menghasilkan uang bagi seseorang yang lain, ataupun bisa menghasilkan uang bagi orang lain, ataupun bagi kita. Contoh, apa yang kita lihat sekarang? Kalau misalnya kita lihat, ada wallpaper, sudah pasti wallpaper tadi, ada orang yang mendapatkan uang karena wallpaper tadi. Kemudian kita melihat lantai juga menghasilkan uang untuk orang yang membuat lantai dan memasang lantai. Kita lihat rambutnya, rambut juga sama, rambut menghasilkan uang untuk orang yang jualan sampo, untuk salonnya. Nah, kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lihat bisa menghasilkan uang. Peluang ada di mana-mana. Begitu banyaknya orang, begitu bangun sampai tidur, kemudian dia ngomong, saya tidak menemukan peluang, dalam hidup ini tidak ada peluang. Sebetulnya salah. Karena yang benar adalah peluang ada di mana-mana. Jadi pertanyaan saya, dalam prinsip yang ketiga ini, apa peluang yang Anda lihat hari ini? Tes, buka mata Anda, buka pikiran. Peluang tidak dilihat dengan mata, tapi peluang dilihat dengan pikiran kita. Pikirkan, bahwa benar tidak, bahwa apapun yang kita lihat, sebetulnya itu adalah peluang untuk membuat uang. Prinsip yang keempat. Be, do, and have. Banyak sekali orang kepengen langsung kaya, pengen have, pengen mempunyai. Percaya tidak, kalau dia bukan be and do untuk menjadi have, tidak menjadi dulu, melakukan dan baru kaya, dia langsung kaya. Kalau dia secara mental dan mindset serta tingkah lakunya, habitnya, atau do-nya adalah orang miskin, maka dia akan miskin. Mari kita kasih contoh. Mike Tyson. Seumur hidupnya dia membuat uang 300 juta US, tepatnya adalah 312 juta US, atau 3.000 miliar. 3.000 miliar rupiah. Ternyata baru umur 40 tahun, Mike Tyson sudah menyatakan bangkrut dan masih utang 35 juta US, atau 350 miliar. Dia bisa have, tapi kalau dia do-nya, atau action, atau habitnya, masih habitnya orang miskin, dan B-nya, dalam arti dia mindset-nya, dia tidak menjadi orang kaya, dan kebiasaannya dia adalah kebiasaan orang miskin, maka dia akan jadi miskin. Orang-orang yang kaya dan dicerahkan, dia tahu persis bahwa dia harus menjadi kaya dulu di dalam pikirannya dia, di dalam sikapnya sehari-hari, dalam tindakannya sehari-hari, baru dia benar-benar memiliki kekayaan tadi. Sikap-sikap apa yang membuat kita menjadi kaya? Tindakan-tindakan kita apa yang menjadi kita kaya? Kita harus terus belajar. Banyak sekali. B yang menjadi kaya, itu adalah kita terus mau membuat nilai tambah tadi, dan kemudian habitnya, habit orang kaya, dia selalu melakukan satu yang namanya investasi.